Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Angelina dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya di sini akan membahas tentang ragam bahasa. Apakah itu ragam bahasa? Di teman-teman semua sudah banyak yang mengetahui tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, baku, yang kedua tidak baku. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan standar, yang ketiga menurut cara pandang penutur, yang keempat berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap. Ciri-ciri ragam lisan yaitu yang pertama memerlukan orang kedua, yang kedua tergantung situasi, yang ketiga dapat berlangsung tanpa alat bantu, yang keempat kesalahan dapat langsung dikoreksi, yang kelima dapat dibantu oleh gerak tubuh atau mimik wajah. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian tulisan huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri ragam tulisan ini yang pertama, tidak memerlukan orang kedua. Yang kedua, tidak bergantung pada kondisi. Yang ketiga, berlangsung lambat. Yang keempat, selalu memakai alat bantu. Yang kelima, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang keenam, tidak dapat dibantu oleh gerak tubuh. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Ciri-ciri yang membedakan antara standar, non-standar, dan semi-standar yaitu 1. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti. 2. Imbuhan. 3. Penggunaan kata sambung. 4. Penggunaan fungsi yang lengkap. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar yaitu 1. Topik yang sedang dibahas. 2. Hubungan antar pembicara. Ketiga, yang digunakan. Medium yang digunakan. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, situasi saat pembicara terjadi. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek adalah logat bahasa untuk membedakan suatu daerah. Yang kedua, ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah bimbingan bahasa. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam suasana formal. Yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam suasana non-formal. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan pembicara. Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sains, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri ragam tersebut yaitu bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bahasa yang bermakna ganda, menggunakan kata dan istilah yang lugas dan menghindari yang bermakna kias, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas tulisan, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposi dan alinea. Bahasa ilmiah
Bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia. Yang kedua, lugas dan jelas. Yang ketiga, konsisten. Yang keempat, ringkas dan padat. Yang kelima, formal dan objektif. Yang keenam, bertolak dari gagasan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar ini adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Contohnya, yang pertama, kuda makan rumput. Nah, kuda makan rumput ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh yang kedua, berapa nih Bu bayamnya? Nah, berapa nih Bu bayamnya? Nah, itu kan sesuai dengan norma kemasyarakatan, dia kemasyarakatan. Sekian, terima kasih. Semoga video yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.